itu, umroh maupun haji, maka kalau ini memang sudah layak dan melihat daripada masyarakatnya yang tidak mampu nih, tapi kalau memberatkan daripada masyarakat umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji rukun Islam yang kelima dengan kesempurnaan itu, lalu ada kebijakan yang memang notabene menyusahkan. Dan ini lagi pertimbangan ini harus hendaknya lebih berhati-hati dalam menyikapi hal tersebut. Karena bagaimanapun orang umat Islam terbanyak di Indonesia ini, yang terbanyak menunaikan ibadah haji kan Indonesia. Apakah Arab Saudi, Turki, tapi di Indonesia mayoritas terbanyak mereka menunaikan ibadah haji, lalu dipersulit dengan biaya kenaikan ongkos haji. Ini tentunya sangat memberatkan bagi semua pihak, mobil khusus yang sudah berangkat atau udah menyicil tiba-tiba naik. Ini bisa, kalau seandainya sampai mereka tidak berangkat karena pembengkakan kenaikan biaya ongkos haji, ini zalim pemerintah, zalim, dosa, dan ini bisa mengakibatkan ketidakkeberkahan negara kita. Karena jangan dipersulit orang yang ingin menunaikan ibadah haji dengan semaksimal mungkin, dengan kemampuan dia, tiba-tiba ada kebijakan yang nggak relevan terhadap daripada masyarakat umat Islam yang memang ingin menunaikan haji. Ada kendala seperti ini, lalu mereka menggugurkan, dosa. Maka kebijakan itu daripada mereka-mereka ini yang menaikkan pemerintah ongkos ibadah haji, mereka akan mendapatkan dosa. Kenapa? Bayangkan kiblat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Kemudian sebelum kita niatkan ada usolli farzuri arba arkaat mustaqbilal kiblati. Menghadap kiblat itu daripada keinginan umat muslim menunaikan ibadah haji. Siapa sih yang nggak mau kesempurnaan Islam tetap pada rukun haji? Nah, ketika ini ada sesuatu kendala yang kebijakan pemerintah ingin menaikkan ibadah ongkos haji, ini harus dibaca dulu kondisi keadaan masyarakat kita. Jangan serta-merta ketika ini bayar pajak lalu dia ongkos haji ditaikin dan sebagainya. Ini bagi saya tidak relevan ini. Dan ini mohon maaf lahir batin, saya sebagai mengamati ya, ini tidak relevan terhadap pemerintah menaikkan ongkos ibadah haji. Ya, zalim ini. Jadi bagi Anda memang bijak, tapi bagi kita tidak bijak. Tidak sesuai dengan situasi kondisi pada saat ini. Kalau ini ditekan pemerintah kepada umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji karena biaya ongkos, ini memberatkan, bukan mempermudah bangsa kita. Pemerintah kita bukan mempermudah daripada orang yang berangkat haji, umroh, dipersulit dengan biaya kenaikan ongkos haji dan umroh. Kalau ini terjadi, ada apa ini? Jangan sampai ini menunjukkan bala dan musibah buat pemerintah kita. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi Ustaz, sepengetahuan Ustaz, kalau di Arabnya sendiri seperti apa sih Ustaz untuk regulasi biaya haji sendiri? Kalau di Arab mah tergantung bagaimana bagi travel itu yang bermain di situ. Mereka yang bertransaksi dengan hal berhubungan ibadah haji. Toh mereka kan Arab kaya. Sebenarnya biaya ongkos haji itu murah. Umroh murah. Karena travel ini mohon maaf, ada yang sekian memainkan, ini biasa seperti ini. Karena mereka juga kan di sana biaya hotel, biaya yang lain, artinya administrasi yang lain, ini kan memang sudah dipertimbangkan. Nah, Arab Saudi tidak menaikkan ibadah ongkos haji, cuma pemerintah kita, kenapa sih mesti dinaikkan ibadah ongkos haji? Ini menyusahkan. Coba ada dipertimbangkan kembali kebijakan ini, apakah sudah pantas, sudah baik kepada umat Islam. Jangan dipersulit lah, jadi persusah. Nanti kalau Anda mempersulit dan mempersusahkan daripada umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji, nanti dipersulit Anda, nggak sampai ke akhirat nanti. Sholat Anda, puasa Anda, zakat Anda nggak sampai kepada Allah. Kenapa? Mempersulit rukun Islam yang kelima. Lalu Anda, mohon maaf lahir batin, menyusahkan, mempersulit orang yang ingin menunaikan ibadah haji karena kebijakan menaikkan ongkos ibadah haji. Kalau pemerintah Arab Saudi ini mah welcome aja. Cuma permainan ini loh. Ada apa sih dengan pemerintah kok pajak naikin semua, tekan di pos ibadah haji, tekan mau ada apa ini? Mau hancur negara ini? Kan kita lihat nih, negara mayoritas terbanyak umat Islam di Indonesia yang paling banyak menunaikan ibadah haji. Ini survei fakta dan kedutaan Arab Saudi memberikan apresiasi. Visa terbanyak itu di mana sih? Visa haji. Orang Indonesia, umat Muslim Indonesia yang menunaikan ibadah haji terbanyak loh.
sedunia Iya. Indonesia. Lalu Kedutaan Arab Saudi memberikan apresiasi. Justru banyak kota-kota nih yang diberikan kepada, karena memberikan apresiasi kepada umat muslim bisa memberikan ibadah haji, diberikan kota tuh, dilebihkan. Sampai ada yang berangkat umpamanya di tahun berapa tuh, 20 tahun baru berangkat. Lalu apakah imbasnya ada? Oh, ada imbasnya. Ya kasihan orang nabung tuh umpamanya udah dari mulai 250 juta umpamanya. Tiba-tiba kenaikan ongkos ibadah haji menjadi 300 juta. Ini kan mempersulit. Kasihan lah. Ayo lebih bijak untuk menyikapi kenaikan ibadah ongkos haji. Ustaz, tanggapannya Ustaz sedikit mengenai katanya yang memiliki materi lebih banyak tuh bisa didahulukan. Itu emang seperti itu? Gimana Ustaz? Banyak masyarakat nih yang nabung bertahun-tahun tapi tiba-tiba besok mau berangkat nggak jadi itu Ustaz. Itu gimana? Nah, ini lagi-lagi nih disebut haji plus atau haji undangan kita sebut. Nah, kalau ini terjadi memilah dan memilih, bahkan ada kegeseran nih. Nah, ini terjadi. Orang lebih banyak duit didahulukan, yang lama ditelantarkan dengan bla 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 bla, dengan berbagai macam cara spekulasi mereka. Lalu kemudian yang banyak duit dahulukan. Kalau ini terjadi kan zolim. Nah, ini tugas daripada Kementerian Agama, MUI, Majelis Ulama Indonesia. Dan ini harus benar diresponsif oleh Kementerian Agama. Ini kalau ini terjadi, yang lebih banyak duit lebih dahulukan, lebih dikedepankan, haji menutup kemungkinan yang lain dilengserin tuh, berangkat tahun depan. Kalau ini terjadi zolim nih. Nah, ini hendaknya daripada pemerintah, terkhusus daripada Bapak Menteri Agama melihat hal ini, tolong diupayakan cari jalan terbaik menyikapi hal ini. Jangan sampai berlarut-larut. Kalau sampai berlarut-larut ini terjadi, maka ada kezaliman permainan di situ. Ya, jangan sampai ini menyusahkan, mempersulit daripada umat Islam yang ingin menunaikan ibadah haji. Oleh karena itu saya menghimbau kepada MUI, Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama agar lebih serius menyikapi masalah kenaikan ibadah ongkos haji. Tapi Ustaz, terakhir dari sisi agamanya, apabila kita niat haji udah nabung itu pahalanya udah mengalir atau seperti apa sih mungkin? Kalau orang niat innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sesuatu apapun diawali dengan niatnya ibadah haji, lalu dia menabung susah payah dari petani deh, katakanlah petani dia sampai ngumpulin dari 100, 200, sejuta, 2 juta terkumpul lah untuk biaya ongkos haji. Kesempurnaan dia karena kebahagiaan, kegembiraan yang dirasakan dari umat muslim adalah memberikan ibadah haji, menabung, akhirnya dengan pas pada tahun ini berangkat bergeser lah. Karena apa? Karena dari orang-orang yang banyak duit yang bermain di situ, kan zolim tuh. Nah, kalau ini terjadi, nggak berangkat umpamanya tahun ini, tetap dia seperti orang sudah menunaikan ibadah haji, dicatat amalnya seperti menunaikan ibadah haji. Meskipun umpamanya digugur nih, nabung tiba-tiba gue nggak sampai 17 tahun, ada 20 tahun kan, nggak berangkat, yang meninggal, itu sudah tercatat dia menunaikan ibadah haji. Kenapa? Karena awalnya niat niatnya untuk berhaji, wafat syahid fi sabilillah. Insyaallah orang yang memang ikhtiar untuk menunaikan ibadah haji dengan rukun kesempurnaan Islamnya, tiba-tiba nggak sampai pada waktunya dan waktu sudah diambil sama Allah, insyaallah sudah dipredikat adalah beliau adalah sudah berjalan. Oke Ustaz.